semuanya, selamat pagi. Tetap sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Hari ini mari kita mulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa dan mengucap syukur. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami ada sampai hari ini berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh merasakan hari yang baru, berkat yang baru daripadamu. Hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau berkati kami, berikan hikmat, akal budi dan kepintaran, supaya kami boleh paham, boleh mengerti, menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Pembulatan itu ada 4. Ada pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, dan pembulatan ke ribuan terdekat. Kemarin kita sudah belajar pembulatan ke satuan dan puluhan terdekat. Nah, sekarang kita akan belajar pembulatan ke ratusan terdekat dan ribuan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat dan pembulatan ke ribuan. Membulatkan bilangan ke ratusan terdekat dilakukan dengan memerhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya adalah angka 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat ratusan ditambah 1, angka pada puluhan dan satuan menjadi 0. Misalnya, angka 355 dibulatkan menjadi 400. Nah, sekarang kita lihat di sini ada angka 355. Angka 3 menempati nilai ratusan. Angka 5 menempati nilai puluhan, dan angka 5 yang satu lagi menempati nilai satuan. Nah, angka puluhannya adalah angka 5, maka angka pada ratusan harus ditambah 1, dan angka puluhan dan satuan harus berubah menjadi 0. Maka, angka 3 harus ditambah 1, 3 ditambah 1 sama dengan 4, maka pembulatannya adalah 400. Nah, sekarang yang kedua, jika angka satuan dan angka puluhannya kurang dari 5, maka angka pada tempat ratusan tetap dan angka pada tempat puluhan dan satuan menjadi 0. Jadi pembulatannya ke bawah. Misalnya angka 231 dibulatkan menjadi 200. Yuk kita lihat penjelasannya. Angka 231, di angka 2 ini menempati nilai sebagai ratusan. Angka 3 menempati nilai puluhan, dan angka 1 menempati nilai satuan. Nah, angka puluhannya adalah angka 3. Angka 3 lebih kecil kan dari 5, maka angka pada ratusan tidak berubah atau tetap 2, dan angka puluhan dan satuan harus berubah menjadi 0. Nah, angka 2 sebagai ratusan kan tidak berubah, tetapi angka puluhan dan satuannya harus menjadi 0. Maka angka 231 dibulatkan menjadi 200. Sekarang kita coba pembulatan ke ribuan terdekat. Membulatkan bilangan ke ribuan terdekat dilakukan dengan memerhatikan angka pada tempat ratusan. Jika angka ratusannya 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat ribuan ditambah 1. Angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0. Jadi pembulatannya ke atas ya. Misalnya ada angka 1749 dibulatkan menjadi 2000. Berikut penjelasannya. Berikut ada angka 1749. Angka 1 menempati nilai sebagai ribuan. Angka 7 menempati nilai sebagai ratusan. Angka 4 menempati nilai sebagai puluhan. Dan angka 9 sebagai satuan. Angka pada tempat ratusan adalah 7. Nah, angka 7 lebih besar daripada 5, sehingga dibulatkan ke atas. Jadi, angka ribuan harus ditambah 1. Angka ratusan, puluhan, dan satuan harus berubah menjadi 0. Angka ribuannya adalah 1.
1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka angka 1749 dibulatkan menjadi 2000. Nah, sekarang jika angka ratusannya kurang dari 5, maka angka pada tempat ribuan tetap. Angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0. Jadi pembulatannya ke bawah. Mari kita lihat contoh berikut ini. Angka 3278 dibulatkan menjadi 3000. Berikut penjelasannya. Angka 3278, angka 3 di sini menempati nilai ribuan. Angka 2 ratusan, angka 7 puluhan, angka 8 satuan. Nah, angka pada tempat ratusan adalah 2. 2 lebih kecil dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah. Angka ribuan tetap tidak berubah. Jadi, angka ratusan, angka puluhan, dan satuan harus berubah menjadi 0. Maka angka 3278 dibulatkan menjadi 3000. Supaya lebih paham, mari kita latihan soal sederhana berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Bulatkan bilangan di bawah ini. Yang pertama ada bilangan 158. Yang kedua ada bilangan 329. Penyelesaian yang pertama. Angka 158 dibulatkan menjadi 200. Karena angka puluhannya adalah 5. Maka angka ratusannya harus ditambah 1 dan angka puluhan dan satuan menjadi 0. Jadi angka 1 harus ditambah 1, jadi 2. Dan angka setelahnya, angka 5 dan angka 8 harus menjadi 0. Selanjutnya penyelesaian nomor 2. Bilangan 329 dibulatkan menjadi 300. Karena angka puluhannya adalah 2. 2 lebih kecil ya daripada 5, maka angka ratusannya tidak berubah, tetap 3, dan angka puluhan dan satuannya menjadi 0. Sekarang soal yang selanjutnya. Ada bilangan ribuan ya. Ada 2740 dan 8109. Penyelesaian nomor 1. Angka 2740 dibulatkan menjadi 3000. Karena angka ratusannya 7. 7 lebih besar daripada 5. Maka angka ribuannya harus ditambah 1 menjadi 3. Dan angka ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0. Penyelesaian nomor 2. Angka 8109 dibulatkan menjadi 8000. Karena angka ratusannya 1. Angka 1 lebih kecil kan daripada 5, maka angka ribuannya tidak berubah. Yang berubah angka ratusan, puluhan, dan satuannya harus menjadi 0. Ayo kita coba soal selanjutnya. Di sini ada bilangan 660. Dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 700 ya. Karena angka puluhannya angka 6. Jadi angka 6 yang pertama yang menempati sebagai ratusan harus ditambah 7. Dan angka 6 yang kedua harus menjadi 0. Kalau yang ketiga sudah 0, tetap 0 ya. Soal kedua ada 748, dibulatkan menjadi 700 juga, karena angka puluhannya angka 4, lebih kecil daripada 5, jadi harus dibulatkan ke bawah. Sekarang kita coba yang ribuan. Ada 1969, dibulatkan menjadi 2000. Karena angka 9 yang menempati nilai sebagai ratusan lebih besar daripada 5. Jadi angka ribuan harus ditambah 1 dan angka-angka setelahnya harus berubah menjadi 0. Lalu ada bilangan 3481 dibulatkan menjadi 3000 karena angka 4 yang menempati sebagai nilai ratusan lebih kecil daripada 5. Jadi pembulatannya harus ke bawah.
maka angka ribuannya tidak berubah dan angka-angka setelahnya harus menjadi 0. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih. God bless you all.